Chapter 358. Nama akhir, 6. Reaksi Chae Na-yun ketika dia pertama kali mendengar dari Kim Suho bahwa Kim Ha-jin dalam bahaya adalah naluriah. Aku akan pergi. Dia berteriak tanpa ragu-ragu. Rasionalisasi datang sesaat kemudian. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kesempatannya untuk membayar Kim Ha-jin untuk semua waktu yang telah menyelamatkannya dan bahwa dia akan menyesal jika dia membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Kiek. Pada saat itu, pekikan yang tajam terdengar. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke langit-langit penghalang. Seekor elang besar berputar-putar di atas kepala mereka. Itu. Kim Suho berasumsi bahwa Kim Ha-jin telah mengirim elang, meskipun dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Chae Na-yun. Gotcha, oi, ini aku di sini. Atas desakan Kim Suho, Chae Na-yun berteriak pada elang. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya dan mulai turun ke arah Chae Na-yun. Dia menyadari bahwa elang ini akan membawanya ke Kim Ha-jin. Mencoba mengesampingkan kekhawatirannya tentang melihat Kim Ha-jin untuk pertama kalinya dalam selamanya, Chae Na-yun meraih kaki Spartan. Sambil menyeringai, elang mengambil Chae Na-yun dan mulai terbang ke arah Kim Ha-jin. Mereka mencapai tujuan mereka dalam sekejap melalui distorsi dalam ruang. Ah! Menggantung di kaki elang, Chae Na-yun melihat ke bawah dari langit. Dia melihat seorang pria yang dia tahu secara naluriah adalah Kim Ha-jin. Dia berlarian seperti kelinci berseragam hitam. Petik 2. Dia pikir dia siap untuk bertemu dengannya. Tetapi ketika dia benar-benar melihat Kim Ha-jin, dia merasa jantungnya berhenti. Sayangnya, tidak ada waktu untuk dihabiskan. Koang, koang, koang. Beberapa ledakan terdengar bersamaan. Semua serangan ditujukan pada Kim Ha-jin. Chae Na-yun menyadari bahwa Kim Ha-jin bisa mati sekarang jika dia tidak melompat untuk menyelamatkannya. Gu. Chae Na-yun mengumpulkan kekuatan sihir di sekitar pedangnya. Kekuatan sihirnya berputar dengan keras dan melekat pada Balmung. Balmung dengan rakus menyerap kekuatan sihir Chae Na-yun dan bertambah besar ukurannya. Chae Na-yun melompat ke tanah dan mengayunkan pedangnya yang sebesar pilar. Balmung menabrak Yi Yeonjun. Kwaang. Chae Na-yun memecahkan kepala Yi Yeonjun dan mendarat dengan sempurna. Dan kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Kim Ha-jin. Dia bisa melihat wajahnya dengan jelas meskipun asapnya membubung. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihatnya? Emosi yang rumit mulai membengkak di dalam dirinya. Jantungnya mulai berdetak kencang dan napasnya menjadi lebih berat. Tapi ini bukan waktunya untuk terjebak dalam perasaan konyol. Chae Na-yun merasakan musuh bangkit di belakangnya. Apa yang dilakukannya di tanah? Petik 2. Kim Ha-jin tetap diam, dengan pantat menempel ke tanah. Dari ekspresi terkejutnya, dia bisa melihat bahwa dia bingung dengan penampilannya yang tiba-tiba. Dengan senyum pahit, Chae Na-yun mengisyaratkan dia untuk bangun. Ayolah, berhentilah menyedihkan. Petik 2. Terlepas dari desakannya, Kim Ha-jin bangkit hanya setelah beberapa saat hening. Uhuk-uhuk. Kim Ha-jin mengeluarkan serangkaian batuk canggung. Ini adalah kebiasaan lamanya, dan Chae Na-yun langsung mengenalinya. Kim Ha-jin memeriksa Desert Eagle terlebih dahulu. Dia kemudian melirik Chae Na-yun. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, kata Chae Na-yun, memperbaiki cengkeramannya di sekitar gagang Balmung. Petik 2. Benarkah? Jawab Kim Ha-jin dengan suara serak. Iya, saya tahu Anda meminta Kim Suho, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin pergi. Anda dan saya memiliki urusan yang belum selesai, bukan? Petik 2. Chae Na-yun melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Kim Ha-jin mengangguk dengan senyum tipis, dan itu membuat Chae Na-yun sedih. Apa yang mungkin menjadi penyebab rasa sakit ini? Dia berdiri di samping Kim Ha-jin, menahan emosinya. Pada saat itu, Yi Yeonjun berdiri. Dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh serangan Chae Na-yun sebelumnya. Tapi sekarang dia memiliki penghalang kokoh di sekelilingnya, yang sayangnya berarti tidak ada ruang tersisa untuk serangan mendadak kedua. Chae Na-yun memberi Kim Ha-jin senyum lebar. Rasanya seperti selamanya sejak kita terakhir bertarung bersama. Dan kemudian dia mengaktifkan teknik pedang terbangnya. Dentang, gema kekuatan sihir terdengar dan puluhan pedang ajaib mekar seperti bunga lotus. Kim Ha-jin menatap Chae Na-yun dalam diam, lalu mengangguk dengan senyum pahit. Tentu saja. Penghalang Baal. Baal terus membangun dirinya. Dari kejauhan, proses rekonstruksi tampaknya melibatkan petir yang terjalin di udara dan kabut hitam membentuk bentuk-bentuk aneh. Saat ini Baal dalam keadaan tidak sempurna karena mempercepat penurunannya. Dia masih mengeluarkan energi iblis dari waktu ke waktu. Energi setan adalah sejenis produk limbah yang dikeluarkan selama rekonstruksi. Setiap kali ini terjadi, Kim Suho menggunakan Misteltein dan menghapus keberadaan energi iblis dari dunia ini. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berharap aku percaya padamu? Namun, Baal adalah yang paling perhatian Jin Sahyuk saat ini. Dia memelototi Bel dan mendesis. Iya nih. Bel mengangguk dengan tenang. Senyum kecil menyebar di bibirnya. Kamu harus percaya padaku. Saya adalah bukti dari kisah saya sendiri. Seperti yang Anda lihat, saya hidup dan sehat. Petik 2. Bel baru saja memberitahu semuanya tentang Jin Sahyuk. Dia mengatakan padanya bagaimana dia bisa selamat dan bisa datang ke dunia ini sekali lagi.
Ceritanya tentang mukjizat yang lahir dari ratusan kebetulan, dikombinasikan dengan keberuntungan luar biasa dari seorang pria tertentu. Aku kembali dari kehampaan di dalam Baal. Baal harus membangun kembali dunia pertama, di mana ia dikontrak dengan Bel untuk sepenuhnya turun ke bumi. Itu adalah tipuan yang dia temukan untuk meminimalkan campur tangan dan kekuatan pencegahan alam semesta. Baal merekonstruksi dunia pertama dan menghubungkannya ke bumi melalui gerbang alam iblis. Dengan membentuk jalur antara dua dunia, Baal berhasil melemahkan daya penangkal alam semesta. Langkah selanjutnya dalam rencananya adalah menghancurkan dunia pertama, mengumpulkan energi yang muncul selama proses, dan menggunakannya untuk menyelesaikan keturunannya di istananya. Tetapi rencana itu menjadi kacau ketika kastil Baal runtuh. Ketika kastil yang tidak bisa hancur runtuh, Baal kehilangan kemampuannya untuk menghancurkan bumi. Karena dia tidak punya pilihan lain, Baal buru-buru memutuskan untuk turun ke bumi sambil menjaga dunia pertama tetap utuh. Apa yang dia abaikan adalah kenyataan bahwa dunia pertama adalah rumah bagi pesulap agung, Simurin. Simurin adalah seorang jenius yang bisa mendapatkan keajaiban perjalanan dimensi dalam setidaknya 30 tahun, dengan asumsi dia selamat. Dan ketika dia mendapatkan keberuntungan bernama Kim Hajin, proses ini dipercepat. Simurin berhasil menyelesaikan teknik besar perjalanan dimensional hanya dalam 3 hari. Memang, keputusan tergesa-gesa Baal telah kembali menggigitnya. Jadi, maksudmu semua ini hanya masalah keberuntungan. Petik 2. Tidak, tidak semua. Saya sangat berhutang budi kepada Kim Hajin, yang tampaknya sangat Anda sukai. Petik 2. Jin Sahyuk cemberut pada sarkasme dengan suara Bel. Bel mengangkat bahu dan melanjutkan. Pokoknya, maksudku adalah aku bisa hidup kembali karena Baal membuat keputusan gegabah. Karena itu, peluangnya untuk menang menjadi tipis. Saat ini, Baal secara emosional tidak stabil. Dia terlalu dipengaruhi oleh asal-usul keberadaannya. Petik 2. Asal-usul keberadaan. Maksudmu novel? Jin Sahyuk berbisik. Bel mengangguk dengan sungguh-sungguh. Betul, Baal adalah makhluk transendental, yang berarti ia dapat membedakan kebenaran dari dusta. Ini juga berarti egonya sangat besar. Jadi ketika dia tahu bahwa dia hanyalah karakter dalam novel. Petik 2. Jin Sahyuk tahu apa yang akan dikatakan Bel selanjutnya bahkan tanpa mendengarnya mengatakannya. Fakta bahwa dunia ini adalah sebuah novel, bahkan Jin Sahyuk merasa sulit untuk percaya. Cek. Jin Sahyuk menghela nafas frustrasi. Pikirannya melayang ke Kim Hajin lagi. Haruskah aku memperlakukan Kim Hajin sebagai dewa? Dia bertanya-tanya. Mungkin tidak. Kim Hajin jelas seorang manusia. Dia adalah makhluk biasa dan tidak sempurna. Dewa tidak akan membiarkan hal sepele seperti sinkronisasi mengendalikannya. Sinkronisasi. Jin Sahyuk masih belum melupakannya. Ngomong-ngomong. Bel menoleh ke arah Kim Suho dengan senyum misterius. Di sana, Kim Suho tenggelam dalam pikirannya, menatap Baal di kejauhan. Baal tidak bisa menang melawan karakter utama. Pada saat itu, pembuluh darah di pelipis Jin Sahyuk membengkak. Karakter utama pantatku. Jadi, Sahyuk. Petik 2. Bel mengalihkan pandangannya ke Jin Sahyuk lagi. Dia kemudian menunjuk ke dadanya. Disitulah Jin Sahyuk menyimpan batu dimensi yang ia terima dari Baal. Kapan kamu akan menggunakannya? Petik 2. Jin Sahyuk tidak menjawab. Dia membutuhkan lebih banyak waktu sebelum keputusan akhir. Dia tahu bahwa dia sendiri tidak cukup untuk membantu warga Akatrina yang masih hidup dan membangun kembali negara dari nol. Dengan kata lain, dia membutuhkan pelayan yang dapat diandalkan untuk membantunya. Semua selesai. Analisisnya selesai. Petik 2. Saat itulah suara rendah seorang wanita terdengar. Jin Sahyuk menoleh dan melihat Simurin bermandikan keringat. Simurin tersenyum puas. Sepertinya dia baru saja selesai menganalisis penghalang labirin Baal. Semuanya bersiap-siap untuk berbaris. Simurin menyatakan, dan 117 orang yang berkumpul mulai bergerak dalam urutan yang sempurna. Jin Sahyuk mengikuti kerumunan dengan acuh tak acuh, dan Bel berbisik di telinganya. Jika kamu masih menginginkan Kim Hajin, aku akan membantumu mendapatkannya. Yang benar adalah Anda sudah tahu, kan? Tentang bagaimana dunia ini bisa berhenti menjadi novel. Jin Sahyuk menegang. Rasa dingin menyapu tubuhnya, tapi dia terus berjalan tanpa menjawab Bel. Masih terlalu dini untuk mengambil keputusan. Dataran Mancurian, pangkalan militer Krevon. Pada hari yang cerah dan berangin, Araha, permaisuri Krevon, sedang memandangi pemandangan di bawah dari atas bukit. Pagar besi mengelilingi perkemahan tempat tenda-tenda berbaris rapi. Pangkalan tentara kekaisaran, yang terdiri dari tentara terbaik Krevon, tidak bisa ditembus. Saya percaya hubungan diplomatik dan aliansi harus didukung oleh saling menguntungkan, kata Araha. Dia tidak berbicara pada dirinya sendiri. Presiden Prancis, Presiden Cina, Perdana Menteri Jepang, dan kepala negara lainnya memenuhi kursi di depannya. Secara historis, belum ada kemitraan yang dibangun tanpa mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Araha menyerukan pertemuan saat dia tiba di bumi, dan para pemimpin dari berbagai negara berkumpul untuk membahas ketentuan perjanjian. Memanggil mereka dari bunker bawah tanah mereka itu mudah. Dia mengandalkan sihir para penyihir kekaisaran, yang jauh lebih kuat dari para penyihir bumi.
Semuanya, bagaimana menurutmu? Araha bertanya, dan kerumunan itu mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Permaisuri tersenyum lembut. Baik. Sejelas itu dari cara dia berbicara, Araha tidak berniat untuk memberikan bantuan gratis ke bumi. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan diplomatik dengan bumi dan menyatakan aturan yang akan mengikat kedua dunia. Dia ingin bumi menghormati Krefon sebagai negara. Apakah kamu semua menandatangani? Segera setumpuk sumpah tertulis diletakkan di depannya. Saat ini, hanya ada 30 negara yang berpartisipasi, tetapi ia berharap jumlahnya akan meningkat menjadi 190. Tapi sungguh, seberapa terfragmentasi dunia ini yang membagi benua menjadi 190 negara. Araha merasakan rasa superioritas dan penghinaan. Siap, ini melengkapi perjanjian aliansi sementara antara Krefon dan Earth. Kami akan membahas detailnya di kemudian hari. Oh, dan saya harap Anda akan ingat untuk mematuhi perjanjian ini dengan cara apapun. Petik 2. Penandatanganan perjanjian sementara adalah langkah pertama menuju hubungan diplomatik yang damai. Tentu saja, tidak banyak yang bisa dia bawa dari luar ke menara, tetapi jika bumi dan Krefon terus berinteraksi satu sama lain seperti ini, Krefon akhirnya bisa melakukan pencegahan eksternal terhadap pemain. Artikel tentang ekstradisi kriminal adalah jantung perjanjian. Sejauh ini, tidak ada cara untuk menangkap penjahat yang melakukan kejahatan di Krefon dan melarikan diri ke bumi. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Araha senang dengan pemikiran bahwa dia akhirnya bisa menghukum para pemain yang dicari karena kejahatan di Krefon. Akankah pasukan Krefon segera dikirim ke medan perang? Perdana Menteri Jepang bertanya dengan tergesa-gesa. Araha meliriknya dan tersenyum elegan. Kau tahu apa yang mereka katakan, tergesa-gesa membuat sampah. Itu adalah cara bundaran untuk mengatakan, bertahan. Araha mengeluarkan batuk kering dan berdiri. Dia melihat ke bawah ke perkemahan dan mengumumkan dengan nada dering. Berbaris, prajurit Krefon. Semua prajurit Krefon segera berkumpul. Tombak, pedang, dan busur di tangan mereka memantulkan sinar matahari dengan cemerlang. Waktunya telah tiba bagi kita untuk menawarkan keselamatan. Tentara Kekaisaran, terdiri dari 30.000 prajurit terbaik Krefon, yang akan membuat sejarah seandainya mereka dilahirkan di bumi, berteriak kepada permaisuri mereka. Deru kesetiaan mengguncang atmosfer. Sebagai tentara dari negara yang hebat, mari kita bantu sekutu kita yang miskin mengatasi bahaya. Pidato Araha singkat tetapi cukup untuk menggerakkan hati 30.000 tentara. Tentara Kekaisaran mulai melintasi dataran Manchuria. Mereka menunggang kuda dan griffin dan melintasi tanah dan langit. Para kepala negara menyaksikan pemandangan itu dengan kagum. Araha duduk di kursinya sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa masih ada banyak setan yang tersisa di bumi. Maaf. Ya, Anda benar, jawab Presiden Prancis. Saat ini, ada lebih dari 100 juta setan mengamuk di bumi. Meskipun demikian, Araha tersenyum puas. Kalau begitu, kamu mungkin menantikan masa depan. Lebih banyak musuh berarti kemuliaan yang lebih besar. Karena sekarang kita akan membalikkan keadaan. Araha dan pasukannya yakin akan kemenangan mereka.